Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota luar negeri. Hari ini kita online Sunday Service lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema hari ini adalah kemahatauan Tuhan, permohonan doa, dan usaha manusia, integrated parts. Firman Tuhan yang kita baca dari 4 bagian. Bagian pertama adalah dari kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Firman Tuhan bagian kedua dari Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa,
Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan bagian ketiga dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Firman Tuhan ambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, "Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa.
dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak jemaat, kita berdoa yuk. Jemaat yang ada di kota manapun yang sedang beribadah pada saat ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, memberi hikmat kepada hamba-Mu ini, boleh menyampaikan kebenaran dengan bahasa yang paling sederhana, dengan contoh-contoh yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat, supaya hidup kerohanian kami boleh bertumbuh dalam Engkau, dalam pengenalan Tuhan yang baik, mengerti kebenaran, dan hidup bersama dengan kebenaran. Hati kami, pikiran kami, iman kami, perbaharuilah itu ya Tuhan. Kami siap mendengar Tuhan berbicara. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, temanya adalah kemahatauan Tuhan, permohonan doa, dan usaha manusia. Integrated parts, saudaraku. Tema minggu lalu adalah kehendak Allah, permohonan doa, dan usaha manusia. Pasti ada hubungannya dengan kedua bagian khotbah ini, saudara sekalian. Tapi mari kita konsentrasi di khotbah hari ini dulu, lebih dahulu, saudara-saudara sekalian. Baik, mari kita perhatikan. Di dalam tema ini, jemaat sekalian, tema kemahatauan Tuhan, permohonan doa, dan usaha manusia memiliki suatu dimensi pertumbuhan rohani yang berbeda dengan khotbah minggu lalu. Khotbah minggu lalu, kehendak Allah, permohonan doa, dan usaha manusia, dimensi pertumbuhan rohaninya adalah penyesuaian kehendak manusia dengan kehendak Tuhan. Itu yang lalu, saudaraku. Dan yang hari ini, kemahatauan Tuhan, permohonan doa, dan usaha manusia, dimensi spiritualnya sedikit berbeda. Dimensi spiritualnya adalah kemahatauan Tuhan,
versus sedikit taunya manusia. Ini jadi sehingga tidak sama, saudaraku ya. Saudara akan melihat perbedaan itu pada saat saudara menggabungkan kedua tema ini. Jemaat sekalian, jemaat yang terkasih, mari kita maju satu langkah lagi. Kita masuk ke kemahatauan Tuhan dengan permohonan doa dulu. Nanti segmen berikutnya usaha manusia baru kita kembangkan. Saudara-saudaraku, kitab Mazmur yang kita baca 139 ayat 1 sampai 24 adalah berbicara mengenai tentang kemahatauan Tuhan. Kemahatauan Tuhan. Perlu kita pahami, jemaat sekalian, kemahatauan Tuhan itu menjadi center daripada pertumbuhan rohani kita pada saat kita menaikkan permohonan doa, jemaat. Mengapa saya katakan center? Kalau pengertiannya tidak baik, pemahaman Christian worldview-nya tidak baik tentang kemahatauan Tuhan, nanti kelihatan sekali di usaha manusia pada saat ia berdoa. Kelihatan. Nah, pelan-pelan, belum ke situ. Ke tentang kemahatauan Tuhan dulu. Saudara-saudara sekalian, knowing Jesus artinya mengenal kebenaran. Dengan living with Jesus, hidup dengan kebenaran, itu dua hal yang tidak sama, saudara-saudara. Dua hal yang tidak sama. Knowing Jesus, mengenal kebenaran, yang kita baca itu, yang kita ngerti kebenaran itu, kita mengerti kebenaran. Tapi living with, hidup bersama kebenaran itu sesuatu yang berbeda, jemaat sekalian. Nah, dua faktor inilah yang akan menentukan, usaha manusia itu pada saat dia menaikkan permohonan doa. Faktor penentunya ada di pemahaman tentang kemahatauan Tuhan. Oke, lanjut pelan-pelan. Tema ini pasti sama sulitnya dengan tema yang minggu lalu, jemaat sekalian. Saudara-saudara sekalian, apa bedanya Pak Pendeta? Bagaimana membedakan knowing kebenaran dengan living with, hidup dengan kebenaran? Apa bedanya? Sobat, perhatikan Mazmur yang kita baca 139. Pada Mazmur 139 itu, ketika Daud menulis Mazmur itu, saudaraku, di ayat-ayat pertama kita baca, jika aku terbang dengan sayap fajar, engkau ada di situ. Jika aku pergi ke dunia orang mati, engkau pun ada di situ. Kemana aku dapat menjauhi roh-Mu Tuhan? Sebelum lidahku mengatakan apa-apa, sebab sesungguhnya semua telah engkau ketahui. Sebelum aku mengatakan apa-apa, pikiranku telah engkau ketahui ya Tuhan. Itu artinya knowing kebenaran. Mengerti kebenaran, saudaraku. Jadi ketika permohonan doa dinaikkan, pemahaman tentang kebenaran Allah yang maha tahu itu dalam bentuk faktor knowing kebenaran. Knowing Jesus, mengerti kebenaran sampai situ. Dan jemaat sekalian, jikalau kita hanya sampai di titik knowing, mengetahui kebenaran, saudaraku, nanti motivasi doa kita tidak bagus. Tidak bagus. Kita harus masuk ke bagian yang living with, hidup bersama kebenaran. Apa penjelasannya Pak Pendeta yang namanya living with, hidup bersama kebenaran itu? Di Mazmur 139 ayat pertama sampai 17, saudara akan melihat itu contoh daripada knowing Jesus. Itu adalah contoh daripada mengerti kebenaran, saudara-saudara sekalian. Dia ngerti. Daud tahu. Allah maha tahu, ini Allah ini, Allah ini. Kalau dia kemanapun Tuhan ada di situ. Sebelum lidahnya ngomong Tuhan sudah tahu. Dia belum ngomong apa, pikiran dia pun Tuhan sudah tahu. Bahkan sebelum apa yang terjadi pun Tuhan sudah tahu. Dia knowing kebenaran. Nah, living with, hidup bersama kebenaran itu ada di bagian mana? Hidup bersama kebenaran itu ada di Mazmur 139 bagian ayat 18 sampai 24. Saudara perhatikan ayat 18 sampai 24. Khususnya 23 sampai 24 kelihatan itu ada living with, hidup bersama kebenaran.
Apa itu ngomongnya? Tuhan, lihatlah aku, ujilah aku, kenallah pikiranku, kenallah hatiku. Jika jalanku serong, tuntunlah aku ke jalan benar. Itu sudah masuk ke kategori living with, hidup bersama kebenaran. Ini center point di khotbah ini, jemaat sekalian. Center point. Pada saat kita gagal mengerti poin ini, khotbah ini gagal total untuk saudara pahami. Center point. Jadi orang yang sudah knowing Jesus belum tentu living with Jesus. Orang yang sudah living with Jesus pasti sudah knowing Jesus. Saya ulang. Orang yang ngerti, tahu kebenaran belum tentu hidup bersama kebenaran. Orang yang hidup bersama kebenaran sudah pasti mengerti kebenaran. Begini loh, jemaat sekalian. Kalau living with Jesus itu ada suatu transparansi hidup, ada suatu kepekaan hidup, ada suatu kejujuran, ketulusan, istilahnya coram Deo di hadapan Tuhan itu. Ada suatu kepekaan, kesadaran akan siapa diri kita. Pada saat dia berdoa, kesadaran akan Allah yang Maha Tahu itu, sumber segala pengetahuan itu, sedang memahami kita, mengerti kita sedalam-dalamnya. Maka di situ timbullah, ujilah aku, lihatlah aku, itu kepekaan hidup. Kesadaran dalam doa pun kita bisa berbuat kesalahan. Kesadaran dalam tindakan doa pun, kata-kata kita bisa keliru. Permintaan kita bisa salah. Kita bisa menutup-nutupi apa yang kita mau. Tetapi pada saat terjadi living with Jesus, saudaraku, kesadaran itu muncul, itu artinya kita hidup bersama kebenaran. Siap untuk dikoreksi, siap untuk diajar, siap untuk ditegur oleh Tuhan, sadar akan kekurangan diri, sadar akan kelemahan diri, saudara sekalian, sadar akan kata-kata ini bisa salah, doa bisa keliru. Itu artinya living with Jesus. Susah loh saudaraku, tapi kita harus masuk ke situ. Nah, kalau poin ini saudara mengerti dengan baik, saudara sekalian, kalau dua poin ini kita mengerti baik, saudaraku, baru kita bisa masuk ke dalam pemahaman tentang motivasi, tentang usaha manusia itu. Saudara-saudaraku, tentang usaha manusia. Jemaat sekalian, tentang usaha manusia itu, dia terbagi dua bagian. Bagian pertama yang kita bahas di tema lalu, yaitu kehendak Allah, permohonan doa, dan usaha manusia. Itu bagian pertama. Kita bahas, saudaraku. Masih ingat? Dalam permohonan doa kita belum tahu loh. Tuhan jawab yes atau no, kan begitu. Tapi kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Tuhan itu, di khotbah minggu lalu itu, Tuhan berkenan melibatkan usaha kita untuk kita mengetahui yes atau no jawaban Tuhan pada suatu hari hasilnya. Begitu, saudaraku. Karena kita belum tahu Tuhan yes atau no, kita harus berusaha. Harus berusaha. Ora et labora. Harus berusaha, harus berdoa untuk menjalankannya. Karena kita belum tahu Tuhan jawab yes atau no. Sedangkan Tuhan kalau memberikan kita sudah tahu pun tetap harus berusaha loh. Saya buat contoh Alkitab yang kita baca tadi itu. Dua perikop. Dua tokoh. Yosua. Yosua yang kita baca kitab Yosua pasal 1 itu dikatakan Tuhan sudah beritahu Yosua, tanah perjanjian itu yang aku bersumpah dengan nenek moyang Israel akan kuberikan kepadamu. Tidak ada seorang pun bisa bertahan kepada engkau. Di mana engkau menginjak kakimu, di situ aku berikan tanah itu kepadamu. Seperti yang aku bersumpah kepada nenek moyang bangsa Israel. Engkaulah pengganti Musa yang akan memimpin bangsa ini ke tanah perjanjian. Yosua sudah tahu, saudaraku. Sudah tahu. Yes-nya Tuhan, Yosua sudah tahu. Tapi still, dia harus berusaha loh. Dia tidak boleh, oh Tuhan sudah pasti ini. Tuhan kehendak Tuhan sudah pasti yes. Duduk aja santai. Orang sudah pasti dikasih. Gak bisa, saudaraku. Udah tahu pun harus berusaha loh. Apalagi kita belum tahu. Is it right? Dengerin khotbah ini. Belum tahu kita harus usaha loh. Udah tahu pun Yosua tetap berusaha. Bukan berarti duduk-duduk santai. Harus perang. Susun strategi. Ya. Laskar mereka itu banyak yang korban, banyak yang gugur, saudaraku.
untuk berperang merebut tanah perjanjian seperti itu. Jadi sekalipun sudah yes, saudaraku, mereka masih berusaha loh. Yosua itu. Coba lihat perikop berikutnya, Injil Matius. Yusuf dan Maria. Sama. Yusuf dan Maria sudah tahu belum? Bahwa yang mereka lahirkan itu juru selamat. Sudah tahu. Hai Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Dia disebut Immanuel. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Salam bagimu, hai Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung. Maria tahu, Yusuf pun tahu. Yang mereka lahirkan itu Yesus, juru selamat dunia. Ketika mereka tahu Tuhan sudah say yes, mereka berusaha enggak? Harus. Ada satu raja diberitahu oleh orang-orang, tokoh-tokoh itu diberitahu bahwa telah lahir seorang anak yang akan lebih besar daripada dia. Raja gila ini ketakutan dia. Anak itu umur kira-kira 2,5 tahun ke bawah. Jadi pada zaman itu anak yang berumur 2,5 tahun ke bawah dibantai semua, dibunuh, saudaraku. Yusuf dan Maria tentunya tidak duduk santai di rumah. Ini sudah pasti Tuhan punya, udah yes punya. Orang kalau mengganggu malaikat turun. Enggak begitu cuman sekalian. Sudah yesnya udah oke loh. Tapi tetap mereka berusaha bawa Yesus yang masih kecil itu pindah ke kota lain. Pindah ke kota lain, mengungsi ke kota lain. Sampai kedengaran raja itu sudah mati, baru balik lagi jemaat sekalian. Coba perhatikan prinsip Alkitab. Begitu cara kerja. Begitu cara memahami cara kerja Tuhan. Begitu cara memahami Tuhan melibatkan kita dalam usaha kita, dalam pengenalan akan kehendaknya. Ini dibahas di khotbah seri kemarin. Jadi usaha manusia, poin pertama sudah selesai. Saudara kalau mampu integrate dua bagian khotbah hari ini sama khotbah minggu kemarin tuh, saudara mendapat double portion kerohaniannya. Sekarang kita lanjut untuk yang hari ini, jemaat sekalian. Kemahatauan Tuhan, permohonan doa dengan usaha manusia di tema ini menyangkut 2 poin. Apa itu poinnya Pak Pendeta? Usaha kita itu. Nah, usaha manusia itu menyangkut 2 poin di tema ini adalah 1, pakai topeng, 2, buka topeng. Nah, ini menarik jemaat sekalian. Menarik. Akan dipahami tentang buka dan pakai topeng itu, center poinnya di mana? Pengenalan tadi yang saya sebut, knowing Jesus sama living with Jesus, tentang kemahatauan Tuhan. Oke, lanjut. Saudara-saudara sekalian, pada saat kita berdoa kepada Tuhan itu, coba saudara lihat fenomena doa yang ada. Manusia itu, kita ini, pada saat berdoa itu, kita pakai topeng loh saudaraku. Kita pakai topeng. Inilah ketidakmengertian anak-anak Tuhan. Inilah yang disebut hanya knowing Jesus, tidak living with. Orang yang tidak living with, orang yang tidak hidup bersama kebenaran itu, waktu dia berdoa, dia pakai topeng, saudaraku. Pakai topeng. Yuk, banyak contoh yuk. Pakai topeng. Tuhan Yesus, kalau kamu berkati usaha saya, setelah saya diberkati, saya bangun gereja, Tuhan. Setelah engkau berkati saya, Tuhan, saya akan membantu orang miskin, Tuhan. Kalau engkau berkati saya, Tuhan, saya akan ini. Ada sebagian yang tulus benar, tapi lebih banyak yang pakai topeng. Jadi saudara sekalian, perhatikan model ini. Banyak sekali zaman sekarang. Sepertinya Tuhan itu bisa diiming-imingi. Sebenarnya Tuhan itu bisa diiming-imingi dengan mainan-mainan yang menarik. Orang ini lupa bahwa pada saat dia berdoa, Yang Maha Tahu itu sedang melihat dia. Yang Maha Tahu itu mengetahui semua seluk-beluk hatinya. Orang ini lupa. Jadi dia main topeng dengan cara-cara dia. Tuhan kalau begini, aku gini ya Tuhan, gini-gini. Tuhan tahu, busuk motivasinya. Motivasinya busuk. Tuhan tahu tuh saudaraku. Hati-hati sampai poin ini. Koreksi doa, saudara sekalian. Koreksi doamu dan juga termasuk saya. Hati-hati loh dalam hal ini, poin ini. Kalau doamu kelihatan bagus sekali, kelihatan rohani sekali, kata-katanya bagus-bagus, tertata dengan baik, di balik itu ada permintaan luar biasa, kelihatan sangat bagus.
di paling belakang tersembunyi kebusukan itu, Tuhan tuh sudah tahu. Tuhan tuh sudah tahu. Coba lihat Yudas Iskariot. Waktu Tuhan mengatakan, di antara kalian ada yang akan menyerahkan aku. Yudas ngomongnya apa? Yudas Iskariot ngomongnya apa? Bukan aku orangnya kan Tuhan. Dia lupa loh. Dia nggak sadar. Waktu dia ngomong seperti itu, dia sedang ngomong dengan Allah yang Maha Tahu. Dia lupa. Dia nggak sadar. Dia memang hanya knowing Jesus. Dia bukan living with. Dia bukan hidup bersama kebenaran. Kalau dia hidup bersama kebenaran, dia tidak akan ngomong, bukan saya kan Tuhan. Kalau dia hidup bersama kebenaran, dia akan menangis terseduh-seduh. Karena sebenarnya Tuhan sedang tembak hati dia. Tapi enggak loh. Bukan aku orangnya Tuhan, pakai topeng dia. Dia pikir dia bisa mempermainkan Tuhan dan kalimat seperti itu. Dia pikir kepura-puraan dia itu bisa mengelabui Tuhan Yesus. Saudara perhatikan. Orang yang hanya knowing Jesus, orang yang tidak mengerti living with Jesus, saudaraku, kecenderungannya adalah menggurui Tuhan. Orang manusia yang sedikit tahu ini, manusia yang sok tahu ini, saudara sekalian, kecenderungannya apa? Menggurui Tuhan. Mestinya Tuhan kamu begini, mestinya begini loh Tuhan. Yang kurang tahu, yang sedikit tahu, yang sok tahu, mau menggurui yang Maha Tahu, ini namanya membalikkan norma, saudaraku. Inilah kepincangan, kebodohan daripada kekristenan zaman sekarang, saudara sekalian. Doanya kelihatan hebat, tapi mereka itu pakai topeng. Pakai topeng. Kasih satu contoh lagi, jemaat sekalian. Coba perhatikan, ini contoh konkret. Coba lihat jemaat di gereja sekarang, doanya kayak apa? Doa minta kepada Tuhan. Tiada yang mustahil bagi dia. Allah yang maha besar. Allah yang kaya raya. Minta 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Berhenti sebentar. Tuhan bisa kasih begitu kak? Bisa. Tapi ketika terjadi pemahaman tentang living with Jesus, saudara sekalian, waktu kita berdoa seperti itu, kita pakai topeng. Kenapa pakai topeng Pak Pendeta? Kita sudah bungkus doa kita kalimat-kalimat rohani. Kita ambil ayat tempel-tempel itu semua. Topeng kita itu, saudaraku. Sampai kita lupa loh, bahwa hati ini ada keserakahannya. Hati ini tamak. Sampai tidak kelihatan. Halus sekali. Sudah ditutupi oleh semua kata-kata rohani. Kita lupa. Kita manusia yang bisa serakah. Minta aja 1000 kali lipat. Minta segini. Minta segini. Kelihatan rohani sekali. Tapi sebenarnya kita sedang memberi makanan kepada ketamakan hidup untuk subur dia, ditutupi oleh kata-kata rohani. Inilah topeng kekristenan itu, saudaraku. Yes. Perhatikan zaman sekarang. Perhatikan. Itu loh doanya. Itu doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan di surga hanya melihat sambil tersenyum melihat cara kita berdoa. Is it right? Jadi jemaat sekalian, di hadapan Tuhan itu, usaha kita, kalau kita sadar knowing Jesus bahwa dia Maha Tahu, kalau kita sadar living with Jesus kalau dia Maha Tahu, waktu kita berdoa, saudaraku, ada suatu transparansi, ada suatu kejujuran, ada suatu kepekaan bahwa kita bisa salah doa kita bisa menimbulkan ketamakan, kata-kata kita bisa mengiming-imingi Tuhan, kita bisa sadar kita keliru dalam permintaan kita. Nah itu namanya, saudaraku, itulah yang disebut sebagai suatu pemahaman yang baik tentang doa. Ya, tadi itu, Mazmur 139 itu. 23-24 ayatnya. Lihatlah hatiku, ujilah pikiranku. Itu living with Jesus sudah. Kesadaran akan diri. Berapa banyak kita orang Kristen pada saat kita berdoa, kita sadar di poin ini. Jemaat sekalian. Berbanyak. Berhenti sebentar. Sorry to say ini. Termasuk saya. Berbanyak kita sadar waktu kita salah berdoa. Berbanyak kita sadar waktu orang lain sudah dapat. Kita diburu oleh keinginan, keserakan hati kita juga ingin mendapatkan. Berbanyak. Itu doa yang true, itu doa yang tulus,
Doa itu tutupi oleh kata-kata rohani, saudara sekalian. Ditambah oleh pemimpin, ditambah oleh pemimpin rohani yang karismatik sifatnya. Tupung tangan doa kita supaya terjadi. Itu kepalsuan hidup, saudaraku. Itu topeng rohani. Ya, perhatikan dengan baik. Keras nih khotbah, saudara sekalian. Berapa banyak orang waktu doa itu dia berani menyadarinya. Kalau dia sadar knowing Jesus-nya bagus, living with Jesus bagus, waktu dia doa, salah doa aja, dia sudah malu sekali sama Tuhan. Udah malu sekali. Dia sadar dalam kalimat dia pun salah. Dia bisa sadar kata-katanya pun bisa salah. Dia bisa sadar permintaan dia. Bukan Tuhan tidak bisa kasih loh. Mau minta apa aja Tuhan mampu kasih. Dia sadar bahwa permintaannya tidak baik seperti itu. Karena dia belum tahu ke depannya. Dia hanya tahu sedikit. Tuhan itu Maha tahu. Hati-hati jemaat dalam poin ini. Jadi, selama ini, kalau doamu belum dijawab Tuhan, atau you mulai uring-uringan, mungkin doa kita itu, padahal kita doa kita pakai topeng. Iming-iming Tuhan. Ngomong kalimat-kalimat yang bagus-bagus. Pakai ayat-ayat kita tutup-tutupin. Kalau kehendak Tuhan, kalau ini, ya Tuhan ini, kalau you buat saya ini, saya akan ini. Jadi seperti take and give. Tuhan lihat kita itu, tersenyum Tuhan Yesusnya. Saudara sekalian. Kita sedang main panggung sandiwara ini. Kalau begini caranya. Saudara sadar akan hal ini. Saudara sadar akan kerohanian seperti ini, jemaat sekalian. Sadar? Tuhan itu Maha tahu loh. Tahu sekali, seperti saya khotbah hari ini pun, Tuhan tahu sekali motivasi saya khotbah itu apa. Bukan menjelekkan pribadi tentu bukan. Karena motivasi apa? That is life. Untuk memberitahukan, inilah Kristenan itu. Inilah model Kristen kita zaman sekarang. Ya. Kita sudah lupa bahwa diri kita bisa tamak, bisa serakah, kita lupa. Karena sudah ditutupi oleh hal yang rohani sekali. Begitu. Is it right? Jujur hari ini. Coba sampai poin ini berhenti sebentar. Coba periksa selama ini saudara berdoa kayak apa. Coba periksa. Ada keberanian untuk bilang sama Tuhan, doa selama ini saya salah. Permintaan saya terlampau egois. Saya sepertinya doa itu lupa diri. Saya sebenarnya doanya itu menggurui Tuhan. Saya doa itu sudah memaksa Tuhan seperti apa yang saya mau. Saya doa itu sepertinya memberikan syarat-syarat kalau Tuhan kasih saya begini, saya akan begini. Malu sekali sebenarnya. Malu sekali. Sebelum lidah ini ngomong, sebelum pikiran terpikir taktik strategi kita omong, Tuhan tahu semua. Kalau sudah begitu, jangan pakai topeng. Di hadapan Tuhan itu berdoa, buka topeng. Transparan. Itu akan jauh lebih baik. Inilah pertumbuhan rohani yang sejati, jemaat sekalian. Pertumbuhan rohani yang sejati. Tuhan, aku orangnya begini nih Tuhan. Kalau Engkau sudah berkati saya bisa lupa diri orangnya Tuhan. Tuhan Yesus, saya orangnya modelnya begini. Saya suka janji-janji dengan orang. Padahal janji tidak pernah saya tepati. Model saya ini begini Tuhan. Kenallah hatiku, kenallah pikiranku. Kalau jalanku serong Tuhan Yesus, ubahlah aku, tuntunlah aku ke jalan benar. You living with Jesus. Kalau kamu seperti itu. Masih ingat gak? 3 minggu lalu, 4 minggu lalu, saya khotbah pakai contoh pendeta dari Surabaya yang ngajar jemaatnya memberi perpuluhan. Saudara, engkau beri perpuluhan kepada Tuhan Yesus, 3 bulan tidak diberkati, 6 bulan tidak diberkati, lapor saya. Saya sobek ini Alkitab, kata pendeta itu. Saya berhenti jadi pendeta. Saudara pakai khotbah ini nilai. Itu pendeta living with Jesus atau knowing Jesus. Pakai topeng nggak nih pendeta? Oh, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Pakai topeng. Topengnya bukan sekedar iming-iming Tuhan. Ngancam loh saudaraku. Ngancam loh itu. Seram banget topengnya. Saya sobek ini Alkitab. Saya berhenti jadi pendeta. Emang kalau you berhenti jadi pendeta, Tuhan rugi besar. Belum tentu Tuhan panggil lu jadi pendeta. Karena dia sudah memperalat Tuhan seperti itu caranya. Itu doa. Itu benar-benar suatu transparansi. No.
Pakai topeng tuh saudaraku. Pakai topeng. Di hadapan Tuhan, buka topeng. Maha tahu dia. Ini benar saudaraku, ini akan mengajar kita true Christian. Kristen sejati, Kristen yang tulus pada saat berdoa. Kau sedang berdoa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Buka topeng itu. Ngomong sejujurnya apa adanya. Utarakan sifat-sifatmu yang jelek itu. Utarakan apa yang kamu ingin itu, kamu takut salah. That is the best spiritual growth, pertumbuhan rohani yang baik, saudaraku. Mau? Tidak mudah memang. Tapi kalau saudara mengerti khotbah hari ini, saudara masuk ke suatu dimensi pertumbuhan rohani yang sangat menarik, jemaat sekalian. Di hadapan Tuhan, jangan pakai topeng. Di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, waktu berhadapan dengan Dia, baik dalam doa, dalam usahamu, dalam sebuah keinginanmu, buka topengnya, lepas topengnya, apa adanya. Ya, seperti apa adanya kamu, you tell Jesus. You enggak tell Jesus pun dia sudah tahu. Kita tell Jesus adalah untuk kita supaya ada pertumbuhan yang baik. Ada pertumbuhan living with, hidup bersama kebenaran itu, bertumbuh dengan baik. Tapi jujur, mari kita bicara lebih lanjut. Kalau relasi kita dengan Tuhan, buka topeng men, buka topeng. Ingat ya khotbah hari ini, buka topeng. Kau tidak bisa lari, buka topeng. Buka topeng. Tapi kalau relasi antara manusia dengan manusia, sulit loh kita tidak pakai topeng. Susah loh. Saya ambil contoh ya, banyak contoh. Kalau saya sudah upload khotbah ke YouTube, sudah upload, saya dengar berapa kali kembali, sudah upload nih, jemaat sudah dengar, saya dengar kembali khotbah saya 3 kali, 4 kali saya dengar, saya periksa mana yang kurang, mana yang perlu ditambah, saya periksa. Banyak yang bagus, jadi berkat. Ada beberapa khotbah yang saya nilai, khotbah saya itu kurang dalam, kurang kasih contoh-contoh yang praktikal, kurang. Saya melihat ini agak kurang, tapi sudah upload bagaimana? Ya udah. Dan sering sekali yang kurang itu saya tanya istri saya, "Ma, coba lihat khotbah ini." Saya udah jelasin loh. Ada kurangnya gini-gini di sini, saya jelasin. Coba menurut kamu apa? Istri jawabnya apa, saudaraku? Bagus. Pakai topeng nih bini. Ini bini pakai topeng. Karena saya orangnya sangar. Saya orangnya marah, pemarah, saudaraku. Dia takut. Kalau dia ngomong, dia kritik, takut saya marah. Pakai topeng dia. Bagus. Setiap khotbah yang saya tanya selalu, bagus. Pakai topeng nih bini ini. Nah, itu contoh, saudaraku. Contoh kedua. Saudara kerja dengan bos saudara. Bos saudara ya. Bos saudara kerja dengan dia. Gaji oke, gede. Tapi saudara tahu sifat bos ini. Saudara tahu kelakuan dia. Kelicikan dia. Ada omset komisi yang seharusnya engkau dikasih itu dia tidak kasih. Pura-pura bego nih bos. Dan saudara tahu bagian dari bos ini gak baik. Hatimu tidak suka dengan bos ini. Lihat dia aja saudara tidak suka. Lihat suara dia, lihat wajahnya kamu tidak suka. Tapi waktu ketemu dia, atau ada di momen tertentu, disuruh memberikan kesan tentang bos kita, saudara ngomongnya apa? Apa saudara ngomong langsung di depan bos itu? Saya tidak suka dengan wajahmu, Pak. Hidungmu apalagi itu. Saya tidak suka dengan tingkah lakumu. Lihat wajahmu, saya mau muntah loh, Pak. Besok nggak kerja lagi, men. Kita pakai topeng. Bapak ini baik loh. Orangnya ramah, orangnya pun pakai topeng kita, saudaraku. Pakai topeng. Satu lagi contoh. Baru mencerat ini, ketemu salaman. Apa kabar, John? Baik. Itu bukan topeng. Topeng itu, saudaraku. Topeng. Sulit sekali relasi manusia dengan manusia itu kita tidak pakai topeng. Coba lihat di medsos itu. Semua kalangan hidup. Apalagi politikus, luar biasa topengnya. Janji rakyatnya kayak apa? Coba lihat tokoh-tokoh politikus, ekonom, tokoh politik ya, tokoh-tokoh agama, hamba Tuhan, pendeta. Coba lihat saudaraku. Mereka yang jujur itu saudaraku sangat sedikit. Rata-rata pakai topeng semua. Udah salah pun masih terkekek-kekek saudaraku. Ya, seolah benar. Itu topeng saudaraku. Udah sadar itu tidak benar kok. Tapi masih tersenyum, merasa tidak berdosa, merasa tidak bersalah, saudaraku. Bukankah topeng itu? Itu topeng, men. Topeng itu. Dengan khotbah hari ini, saudara sudah bisa melacak semua fenomena manusia yang ada ini. Benar-benar, dunia ini panggung sandiwara, saudaraku.
Pelaku-pelaku sandiwara kita sendiri dan Tuhan Yesus penontonnya. Welcome to human race. Selamat datang dalam peradaban manusia yang seperti ini, saudaraku. Dunia ini benar-benar panggung sandiwara. Siapa yang tidak pakai topeng? Ayo jujur, siapa yang tidak pakai topeng? Relasi antara manusia dengan manusia. Siapa? Pelan-pelan menyimak. Pelan-pelan menyimak, jemaat sekalian. Hidup ini seperti ini loh. Jadi ketika kita memahami kebenaran dengan baik, sesama manusia sudah pasti begitu. Tapi ketika kita memahami kebenaran dengan baik, waktu you berhadapan dengan Tuhan yang Maha Tahu itu, buka itu topeng. Waktu saudara buat kesalahan, saudara udah salah masih berdebat dengan orang. Dan saudara tahu saudara pintar debat sehingga saudara menang karena saudara pintar ngomong, memutar balikan fakta. Saudara sekalian, orang itu kalah dan dia kalah bicara, kalah debat. Waktu berhadapan dengan Tuhan, ini muka tebalnya segini. Kenapa? Kita tahu, Tuhan, saya salah karena saya pintar ngomong aja. Saya memutar balikan fakta dengan banyak alasan ini itu sehingga orang itu kalah debat dan dia kalah. Padahal saya nggak benar, Tuhan. Kalau seorang ngomong begitu, you living with Jesus. Saudara sangat mengerti kemahatawan Tuhan itu. Tapi banyak yang tidak. Tebal muka segini, saudaraku, masa tak merasa benar. Dunia ini benar-benar. Sampai khotbah ini sampai di sini. Coba jemaat melihat diri saudara-saudara sendiri. Lihat dirimu sendiri, jemaat sekalian. Koreksi lo ini loh. Koreksi cara saudara berdoa. Koreksi permohonan apa-apa yang saudara ingin doa, mintakan. Minta kepada Tuhan. Koreksi kalimat-kalimat kita. Koreksi semuanya. Nah, kalau bisa koreksi dengan baik, saudara akan memahami Tuhan dengan bagus. Akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Pembaharuan kepada mind, heart, dan iman kita. Permintaan kita pun terukur. Kita sudah bisa memahami dengan baik. Sehingga diri ini, keegoisan bisa diminimize. Dalam hidup ini, itu namanya orang itu tambah lama, tambah rohani hidupnya. Saudara sekalian, itu namanya serupa. Semakin hari, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dengan serupa dengan dunia. Dengan serupa dengan orang yang kekristenan yang sudah lupa daratan. Kristen yang terus minta sama Tuhan. Terus berteriak tiada yang mustahil. Semua pakai topeng, saudaraku. Pakai topeng. Saudara mau yang mana hidup Kristen ini? Mau koram Deo? Koram Deo itu artinya jujur, polos, tulus di depan Tuhan. Atau mau pakai topeng rohani? Terserah kepada jemaat sekalian. Terserah kepada engkau. Ayat-ayat yang kita baca sudah jelas tadi. Hari ini sudah jelas. Ya saudaraku, waktu kita berusaha manusia itu di hadapan Tuhan. Jangan pakai topeng, lepas topeng. Kenapa sampai hari ini saudara tahu doamu Tuhan tidak jawab? Itu belum dijawab atau ngambang karena kita pakai topeng. Kita menghalakan segala cara. Kita menggurui Tuhan. Seharusnya Tuhan begini-begini. Kita hitung-hitung jasa kita. Semua topeng itu kita tampilkan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Dan kita sok tahu. Mau jadi apa hidup ini? Mau jadi kekristenan apa hidup ini? Jemaat sekalian. Please pray. Silakan berdoa. Jadi malam ini pada saat engkau berdoa, khotbah ini dengarkan 5 kali. Pernah menyimak, ubah bagian-bagian kalimatmu itu waktu berdoa itu. Ujilah aku, lihatlah hatiku, lihatlah pikiranku. Bisa salah ini saya doa, bisa salah ini itu saya doa. Permintaan terlampau berlebih-lebihan Tuhan. Sebenarnya nggak baik buat saya. Saya kan nggak Maha Tahu Tuhan. Permintaan segini pun mungkin sudah bisa berbahaya buat saya 2 tahun ke depan. Kau yang Maha Tahu jauh lebih bijak. Ajarku Tuhan. Ajarku Tuhan. Untuk memahami dengan baik. Is it right? Bawa pulang khotbah ini. Bawa pulang firman ini. Integratekan dengan khotbah kemarin. Kehendak Allah, permohonan doa, usaha manusia, integratekan dengan khotbah hari ini, kemahatauan Tuhan, permohonan doa, usaha manusia, integrate.
Kalau kamu bisa integrate dengan baik, you dapat kerohanian double portion. Rohani ganda, jemaat sekalian, double dapatnya. Oke, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa sebentar, jemaat sekalian. Saudara-saudaraku, suatu pertumbuhan rohani yang baik ada suatu kesadaran akan diri dan pengenalan akan Tuhan dan juga hidup bersama dengan Tuhan. Mengerti kebenaran, tahu kebenaran tidak cukup. Perlu hidup bersama kebenaran. Tahu kebenaran, ngerti kebenaran, belum tentu hidup bersama kebenaran. Jikalau kita hidup bersama kebenaran, sudah pasti mengerti kebenaran. Saudara, engkau seperti apa hari ini? Coba lihat, periksa hidupmu. Jangan-jangan Tuhan Yesus kita peralat ya. Jangan-jangan Tuhan Yesus kita ancam-ancam ya. Jangan-jangan Tuhan Yesus kita guru-guru ya. Jangan-jangan Tuhan Yesus kita iming-iming ya. Jangan-jangan kita lip service di hadapan Tuhan Yesus ya. Jangan-jangan kalimat-kalimat kita manis-manis di hadapan Tuhan, tapi sebenarnya hati kita licik. Jadi Yudas Iskariot kita ya. Hanya engkau dan saya yang tahu hati kita masing-masing waktu kita berdoa di hadapan Tuhan. Periksa dirimu, hai anak-anak muda. Periksa dirimu, orang-orang sebaya, businessman, ibu-ibu rumah tangga, hamba-hamba Tuhan. Periksa dirimu, mahasiswa-mahasiswi sekolah teologi. Akan sangat mudah bagi you untuk menggunakan ayat-ayat itu untuk menjadi topeng kehidupan ini. Kau sembunyi di belakang Alkitab. Disembunyi di belakang Alkitab pribadi yang busuk itu untuk memperalat orang lain. Memakai Alkitab sebagai topeng. Hati-hati. Jemaat, lihat dirimu masing-masing. Saudara-saudara yang sudah tua, selama saudara hidup dalam dunia panggung sandiwara seperti ini, ada kejujuran dalam hatimu. Waktu engkau berdoa kepada Tuhan, lepas topeng ini. Jujurlah di hadapan Tuhan. Coram Deo. Di depan mata Yesus, engkau berdoa. Depan Allah yang Maha Tahu. Kau kemanapun, ada dimanapun, pikir apapun, belum ngomong, Tuhan sudah mengetahui semuanya. Jemaat, berdoa dengan segala kebutuhan hidupmu, segala permintaanmu, disaring di bawah kehendak Tuhan yang besar. Disaring di bawah kedaulatan Tuhan yang besar. Disaring dalam pengertian kemahatauan Tuhan yang luar biasa kepada diri kita, kehendak kita yang kecil dan sedikit tahu kita dan sok taunya kita, minta Tuhan perbaharui. Jemaat, tertunduk sebentar. Coba lihat pelan-pelan. Gak usah lihat orang lain. Lihat dirimu sendiri. Kau Kristen model apa? Kayak apa Kristenmu sekarang? Kau bergereja di gereja mana? Perhatikan. Bagaimana engkau hidup. Tuhan Yesus, firman-Mu hari ini seperti membuka tabir hidup kami, seperti membuka semua keadaan diri kami, seperti satu ranting, satu pohon yang ranting-rantingnya harus dikerap. Kalau tidak dikerat, kami tidak tumbuh-tumbuh lagi, Tuhan. Kami hanya sebatas hanya tahu Engkau, kami tidak hidup bersama-Mu, Tuhan. Kenalah pikiran kami, kenalah hati kami. Jikalau jalan kami serong, jikalau doa kami salah, jika kalimat kami tidak benar, motivasi kami jelek, Tuhan ampuni, perbaiki, perbaharui. Semakin hari semakin jujur di hadapan Engkau. Semakin hari kami semakin transparan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh mengerti Engkau sedalam mungkin dalam hidup kami. Berkati jemaat ya Tuhan, dalam suatu pertumbuhan kedewasaan rohani, dengan makan rohani yang keras, tangan Tuhan diletakkan di hati jemaat. Tangan Tuhan diletakkan di pikiran jemaat, supaya mereka benar-benar mengerti Engkau, dan hidup bersama dengan Engkau.
kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwa kami. Dan Tuhan Roh Kudus memampukan kami, memberikan kami iluminasi pencerahan untuk mengerti kebenaran dengan baik dan benar. Sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus suatu hari datang kembali menjemput kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.